Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di majelis Zoom, dan ini adalah seharusnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya teknologi sehingga kita bisa mengadakan majelis sekalipun dengan tidak kemudian secara bertatap muka langsung. Dan alhamdulillah kita juga sekarang berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, khususnya di hari Jumat. Ini merupakan salah satu hari yang mulia, apalagi kemudian bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Maka di hari ini seyogyanya kita memperbanyak berdoa, terutama bersalawat kepada Rasulullah SAW untuk kita diberikan syafaat. Dan saya doakan juga kita semua, semoga senantiasa sehat walafiat, dimudahkan setiap urusan-urusan kita, dilapangkan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita, insya Allah. Nah, adapun hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin, sudah membahas bagaimana prosesi pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Ya. Yang kemudian dimulai dengan mahar yang beliau berikan, yang ini kalau kita mau konversi dengan kondisi kita hari ini, niscaya mungkin sebagian pemuda itu akan mundur teratur, ya. Kemudian juga kita membahas bagaimana pentingnya visi, ya, dari sebuah pernikahan, ya, itu dimulai dari kita dengan ikhtiar az-zaujah as-salihah. Jadi menikah itu persiapannya bukan hanya ketika kita menikah, tetapi dimulai dari kita sendiri. 25 tahun sebelum kita menikah, itu kita sudah mempersiapkan diri. Kemudian juga ketika kita kemudian ya memilih pasangan, ikhtiar az-zawjah. Sebab kalau kita salah pilih, maka ini efeknya, dampaknya akan bukan hanya hari ini, tapi berdampak beberapa tahun ke depan. Sebab kita akan tinggal bersama dengan orang yang sama, dengan muka yang sama setiap hari. Kalau kita sejak awal tidak kemudian memilih dengan baik, memilih dengan sebagai pemilihan, kalau kita tidak kemudian punya visi yang sama, maka ini akan berbahaya, ya, nantinya kemudian bahtera rumah tangga itu bisa saja kemudian kandas, bisa saja kemudian terjadi goncangan. Maka disinilah pentingnya agama kita mengarahkan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, hari ini kita masuk bagaimana kemudian Rasulullah SAW sebagai pemimpin keluarga. Kalau kita melihat data jumlah istri Rasulullah SAW, ya, itu ada 13, ya. Khadijah adalah istri Nabi yang tinggal bersama, monogami, ya, satu-satunya istri yang kemudian tidak dipoligami. Dan Rasulullah SAW tinggal bersama Khadijah kurang lebih 25 tahun. Nah, kemudian sepeninggal Khadijah, Rasulullah SAW kemudian menikah dengan Sauda binti Zam'ah. Dan waktu itu Nabi berusia 52 tahun. Kemudian setelah itu Rasulullah menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar. Dan waktu itu ada yang berpendapat pertama kali beliau belum serumah. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian baru kemudian Rasulullah SAW serumah dengan Aisyah. Kemudian Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahash, ya, dan Hindun, Ramlah binti Abu Sufyan, Juwairiyah binti Al-Haris, Sofia binti Huyai, kemudian Maimunah binti Al-Haris, kemudian Zainab binti Khuzaimah, ya, dan kemudian Raihanah binti Zaid bin Amru, kemudian Maria binti Syam'un, kemudian yang terakhir adalah Hafsah binti Omar. Nah, di antara yang hukum yang kita sebutkan di sini bahwa Rasulullah SAW memiliki istri lebih dari satu. Ya. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, maka merujuk di surah An-Nisa, maksimalnya itu 4. Ya. Pertanyaannya, terus kenapa Rasulullah SAW mencontohkan beliau sampai istrinya 13? Nah, ini ada khususan
khusus untuk Rasulullah SAW, untuk Nabi, maka beliau istrinya lebih dari 4. Tentu ini ada hikmah, ada rahasia tersendiri mengapa kemudian beliau eh, dikhususkan. Nah, adapun kita sebagai orang mukmin pengikut Nabi Muhammad SAW, maka dibatasi hanya sampai 4. Ya, nggak boleh lebih. Kalau umat terdahulu itu lebih dari 4. Nah, adapun kita eh, dibatasi hanya sampai 4. Nah, yang ingin kita sampaikan juga, Rasulullah SAW menikah. Ya, meskipun di sini ada apa namanya tahun-tahunnya. Data juga menyebutkan bahwa eh, wanita yang beliau nikahi setelah Khadijah, ada yang berpendapat bahwa itu usianya juga masih muda. Ya, ada menyebut di antara mereka ada yang janda, tetapi usianya itu kurang atau tidak lebih dari 30 tahun. Ya, ini hukum atau ini ada hikmah bahwasanya kalau seseorang ingin poligami, ya kadang kan orang mengatakan cari janda-janda yang tua, maka itu tidak sepenuhnya benar. Yang benar itu adalah justru carilah yang kemudian yang muda. Ya. Nah, ala kulli hal mengenai hukum poligami, ya intinya tadi kalau kita melihat di surah Nisa, yaitu kalau seseorang itu sanggup, ya, jadi kalau dia bisa berbuat adil, maka boleh dia menikahi lebih dari satu. Tetapi kalau dia tidak sanggup, ya berbuat adil, wahidatan, maka cukup satu. Nah, yang ingin kita juga sampaikan di sini tentang Rasulullah SAW pemimpin keluarga, ya, beliau mengurusi umat, beliau menjadi kepala negara, ya, beliau juga di saat yang sama harus mengurusi keluarganya. Ya, maka di sini kita bisa apa namanya harus belajar bagaimana Rasulullah SAW manajemen waktu. Nah, sekarang saja orang mungkin istrinya baru satu, ya itu luar biasa kemudian waktu. Nah, kita yang belum punya istri, ya harusnya kemudian lebih bisa lagi mengatur waktunya. Coba kita bayangkan Rasulullah SAW istrinya lebih dari satu. Bagaimana cara mengatur waktunya? Ya, mulai dari oh, harus kemudian mengajari sahabatnya, kemudian menjadi panglima perang, ya, ya. Kemudian tugas-tugas negara, ya. Dan ini Rasulullah perang, bukan tabligh akbar, bukan acara pengajian biasa, tapi perang, ya. Dan disebutkan Rasulullah SAW disyariatkan jihad itu mulai di usia 52 tahun sampai 63. Beliau lebih banyak perang. Nah, rentan waktu itu kemudian kalau kita mau kira-kira dalam setahun itu Rasulullah bisa 3 kali perang. Ya. Artinya dalam 4 bulan itu terjadi perang. Nah, ini butuh persiapan. Nah, disinilah kita harus belajar Rasulullah SAW bagaimana memanage waktu. Bagaimana waktunya kemudian berberkah. Nah, ini juga dari sisi lain ada juga orang yang kemudian memberikan syubhat. Ya, Rasulullah apa namanya istrinya lebih dari satu. Pokoknya banyak kemudian tuduhan miring. Ya, sekali lagi kita ingin meluruskan bahwa semuanya itu ya telah dijawab dalam sejarah. Rasulullah menikah bukan karena hanya sebagian orang yang hanya kemudian mementingkan hawa nafsu, tapi semata ada Rasulullah menikah karena untuk perluasan dakwah, ya. Ada yang kemudian ada maslahatnya, ya. Jadi ini tentu tidak sesuai dengan dituduhkan, ya. Nah, ada seorang psikolog, saya lupa namanya, seorang doktor, itu kemudian pergi mendatangi rumah replika dari Rasulullah SAW. Sekarang ada kalau kita ke Madinah itu ada rumah replika. Ya, disebutnya hujurat, ya, bilik-bilik. Ya, rumah itu Rasulullah sebenarnya nggak punya rumah. Ya, beliau punyanya hujurat, ya, seperti macam bilik-bilik. Nah, psikolog ini kemudian masuk ke rumah ke tempat kamar Rasulullah SAW, kemudian berdiri. Kalau ukuran orang Arab, kalau dia berdiri, kemudian tangannya ke atas, itu langsung menggapai atap, ya. Jadi langsung kena atapnya. Jadi kalau rumah Nabi itu kita masuk kemudian kita berdiri ukuran orang Arab itu langsung kena atapnya. Kemudian psikolog ini dia melihat perabotannya yang ala kadarnya nggak sama perabotan kita hari ini. Kasur beliau juga sangat sederhana. Ya. Kemudian dia bertanya-tanya,
Ya, mengapa Rasulullah SAW ini kemudian istrinya harus banyak, lebih dari satu? Apa hikmah Rasulullah SAW poligami? Nah, beliau kemudian langsung kesimpulan mengatakan bahwa indahnya kehidupan Nabi itu tidak bisa dilakukan oleh satu istri saja. Nah, jadi ya dia berbuat kesimpulan. Jadi keindahan ya, kehidupan Rasulullah SAW itu tidak bisa diceritakan, tidak cukup hanya satu orang istri. Makanya kemudian itulah kenapa istri Rasulullah SAW lebih dari satu. Harus banyak menceritakan. Ya, maka di sini kita belajar kalau kita juga ingin hidup kita banyak yang menceritakan, maka indahkan hidup kita. Sebab ketika hidup kita indah, maka niscaya yakin dan percaya akan banyak orang yang menceritakannya. Ya, jadi kalau hari ini misalnya hidup kita nggak begitu spesial, ya nothing spesial, nggak indah-indah amat, yang nggak indah-indah nggak indah-indah sekali gitu. Maka mungkin cukup satu orang yang menceritakan, ya selesai. Ya, makanya kalau kita ingin juga sama Rasulullah SAW, indahkan hidup kita. Makanya antara satu istri dengan yang lainnya itu banyak eh, hikmah, itu banyak pelajaran. Oh, pernah Rasulullah ketika berada di rumah istri yang satu, beliau melakukan hal ini. Oh, ternyata di rumah yang lainnya seperti ini. Nah, di situ juga terdapat kemudian hukum fikih. Ya, Masya Allah. Jadi ini berkaitan tentang kehidupan Rasulullah SAW ada ada hikmah yang Allah inginkan. Maka juga kita membaca sejarah Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan kajian atau taklim, maka beliau itu tetap kemudian berada di dekat bilik tempat dari istri Nabi. Ya, salah satu yang disebutkan sejarah itu adalah Aisyah. Misalnya bisa kita menghayal sedikit ya. Kalau misalnya masjid bagian depan, ya biasa kan di samping masjid itu ada ruangan bagian depan ya di tempat dekat mimbar. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Ketika Rasulullah SAW memberikan ilmu, menyampaikan ilmu kepada sahabatnya, maka beliau berdiri bagian depan masjid. Nah, kemudian di balik bilik itu ada istri Nabi yang kemudian juga mendengarkan. Ya, Masya Allah. Jadi, bahkan disebutkan ketika perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, maka Nabi tetap kemudian berdiri. Ya, tidak kemudian misalnya ya, arah kiblat ke arah selatan atau ke arah utara. Kemudian ketika itu Baitul Maqdis, kemudian berpindah ke arah barat. Misalnya yang contohnya, maka Nabi tetap kemudian berdiri di tempat semula. Saking beliau ingin memperdengarkan ilmu yang beliau sampaikan kepada sahabatnya dan juga tetap didengar oleh istrinya. Ya, nah, di sini kita belajar bahwa seorang istri seharusnya kemudian yang mewarisi ilmu dari suaminya. Ya, jadi jangan sampai di antara kita nanti ini, terutama yang perempuan yang calon istri, maka ilmu yang dimiliki oleh suami kita kelak, ya setidaknya kita juga harus menguasainya. Kita yang harus belajar, ya kita yang harus eh, tahu juga, oh ilmu begini yang disampaikan suami saya. Supaya jangan sampai kemudian suaminya, misalnya dia luas ilmunya, sementara istrinya kemudian tidak mau belajar. Dan di sini kita juga pelajaran bahwa seorang suami, ya bagi para lelaki yang hadir hari ini, itu memang harus yang mengajari istrinya. Kita yang harus kita yang harus belajar, kita yang harus berilmu. Ya, jangan sampai kita yang sebaliknya yang diajari sama istri kita. Makanya inilah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membuat kebijakan yaitu setiap kepala rumah tangga mengajari istrinya surah An-Nur. Maka di sini ada pesan bahwa pemimpin keluarga, kepala rumah tangga itu memang harus punya modal ilmu. Ya harus berilmu, harus mengajari keluarganya, mulai dari istrinya, kemudian anak-anaknya. Ya. Jadi jangan sebaliknya. Ya, anak-anak kita kayaknya kemudian dititip ke TPA, ya, dititip ke orang lain karena kita tidak bisa mengajari mengaji. Kan seharusnya yang mengajari mengaji apa namanya anak-anak kita, misalnya surah Al-Fatihah, ya kita sendiri sebagai orang tua. Ya jangan sampai kemudian orang lain. Inilah yang disebut dengan amal jariah. Jadi jangan kita yang justru atau justru kita yang belajar mungkin, ya. Karena sebagian orang tua
pengen anaknya anak yang soleh, anak yang soleha. Sementara dia sendiri tidak soleh dan soleha. Anak kita juga itu berhak orang tua yang soleh dan soleha. Maka disinilah persiapan utama sebelum kita memasuki jenjang pernikahan, maka harus belajar, harus menuntut ilmu. Mulai dari sekarang, ya. Mulai sekarang kita belajar tentang ilmu, ya, utamanya bagaimana membina rumah tangga, bagaimana mendidik anak. Jangan seperti orang yang tiba masa tiba akal. Ya, jadi mulai sekarang kita harus belajar bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara menjalankan kehidupan rumah tangga. Jangan nanti pas sudah menikah, hari pertama, malam pertama, ya orang yang kemudian kayak orang yang orang-orang polos, ya dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita. Kita yang harus kemudian punya persiapan. Nah, persiapan ilmu itu didapatkan dengan cara kita belajar. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga memiliki 7 anak. Ya, 6 itu dari Khadijah. Dan yang ketujuhnya itu Ibrahim dari Maria, Al-Qibtiyah. Nah, anak kandung Rasulullah SAW yang pertama Qasim, ya, kemudian Zainab, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Fatimah. Nah, semua anak Rasulullah SAW ini yang laki-laki itu kemudian wafat. Nah, adapun yang perempuan 4 orang, itulah yang kemudian sampai hari ini kita lihat keturunan yang kita kenal dengan Habaib. Itu berasal dari 4 tadi, terutama dari Hasan dan Husain. Nah, mengapa kemudian anak laki-laki Rasulullah SAW semuanya wafat? Ini ada hikmah. Jangan sampai nanti kemudian mereka, barat kalau kayak sekarang, dinasti, jangan sampai dia diangkat juga menjadi nabi. Ya. Dan kemudian, lalu mengapa kemudian Rasulullah harus mempunyai anak laki-laki? Karena dulu orang Arab jahiliyah, bagi mereka orang yang memiliki anak laki-laki ini melambangkan orang yang kuat. Ya, jadi ini juga ada hikmahnya. Jadi meskipun ini tradisi jahiliyah, ya, tapi bagi mereka menganggap bahwa kalau orang misalnya nggak punya anak laki-laki, dianggapnya lemah. Ya, ini tradisi masyarakat jahiliyah. Tapi ala kulli hal, ya, tentu ada hikmah yang Allah inginkan di balik anak laki-laki dan perempuan Rasulullah SAW. Kemudian Rasul juga memiliki 2 anak didikan. Maksudnya adalah anak yang kemudian dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Pertama Zaid bin Haris. Ini anak angkat. Jadi Zaid ini ceritanya adalah budak, ya, budaknya Khadijah. Dia sebenarnya anak yang ada yang menyebut dia awalnya hilang. Kemudian dia diperjualbelikan jadi budak. Nah, suatu ketika orang tuanya mengetahui bahwa anak ini ada pada Muhammad, maka orang tuanya datang. Jadi awalnya ini budaknya Khadijah, kemudian dihadiahkan ke Rasulullah SAW. Maka orang tuanya datang, ya, mengajak, ayo nak pulang ke orang tua, ya, ke papa sama mama. Ya, tapi apa kata Zaid? Saya tidak mau. Ya, saya lebih memilih menyukai tinggal bersama orang ini, maksudnya Muhammad. Ya, makanya ditanya kenapa? Nah, saya melihat orang ini akan jadi nabi. Ya, makanya itulah kemudian Zaid bin Haris yang bukan anak angkat, ya, tapi orang yang kemudian dipilih oleh Rasulullah SAW dimerdekakan. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, ini anak dari pamannya, sepupunya Rasulullah SAW yang telah kemudian dinikahkan dengan putrinya sendiri. Nah, Ali bin Abi Thalib ini juga merupakan sahabat yang pertama kali masuk Islam. Dialah orang anak muda dari golongan anak muda yang beliau ajak dari 4 orang yang masuk Islam. Ali bin Abi Thalib. Ini kalau kita belajar, beliau yang dipersiapkan nantinya menjadi penerus pengganti Rasulullah SAW. Makanya beliau Ali bin Abi Thalib akhirnya nanti suatu waktu akan menjadi khalifah juga. Kemudian Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin keluarga ada 4 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah tentang visi keluarga. Maka kita juga, ya, sebelum berkeluarga, mulai dari sekarang kita sudah harus menyusun apa visi dari keluarga yang kita bangun. Seperti apa, kita mau bagaimana. Nah, itu harus dikomunikasikan. Terutama nanti kalau misalnya ta'aruf, ya, kita perkenalan. Penting visi misi ini. Kenapa? Karena boleh jadi ada orang dua-duanya kita mengatakan, oh ini cocok banget nih 2 orang ini. Dia lulusan pesantren misalnya. Oh ini dia mahasiswa ini. Satu kampus. Itu bagi kita. Ya, tapi
kenyataannya tidak bisa kemudian menyatu. Kenapa? Karena bisa jadi karena persoalan visi. Ya, maka penting dari sekarang kita harus menentukan saya nanti keluarga saya seperti apa visinya. Yang kedua adalah manajemen waktu. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kemudian dalam berkeluarga, ya kita jalan semuanya. Nah, pernah saya sebut ini ya, bahas sedikit bahwa manajemen waktu Rasulullah SAW ada dimulai dari menjaga sholat 5 waktu. Jadi kalau kita ingin teratur waktu kita termanage dengan baik, maka mulailah dengan menjaga 5 sholat wajib. Kemudian di sini juga kita belajar tentang stabilitas jiwa. Ya. Jadi satu istri saja itu pasti ada masalah dalam rumah tangga. Makanya kita juga yang belum menikah misalnya mungkin mengatakan, wah kayaknya kalau saya sudah menikah selesai semua masalah. Belum tentu, karena ternyata setelah kita menikah, masalah rumah tangga itu sangat, ya belum selesai, sangat banyak, hampir setiap hari. Maka di sini dibutuhkan stabilitas jiwa. Bagaimana jiwa kita bisa tetap stabil? Apalagi kalau misalnya nanti kita rumah tangga menikah dengan orang yang baru kita kenal. Atau mungkin orang yang kita secara umum, secara psikologis memiliki watak kepribadian yang berbeda. Nah, tentu di sini butuh penyesuaian-penyesuaian. Maka penting tadi, sebelum kita menikah, kita harus belajar dulu bagaimana mengenal laki-laki, mengenal perempuan, apa hak dan kewajiban. Kalau kita sudah pahami, insya Allah kita akan lebih mudah menjalani rumah tangga. Nah, hari ini kebanyakan rumah tangga dijalankan tanpa mengetahui hak dan kewajiban, tanpa mengetahui siapa pasangannya dia. Maka kita harus tahu ya apa bagaimana kepribadian laki-laki. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda, sangat berbeda. Kemudian yang keempat adalah bagaimana sebagai pemimpin rumah tangga, ya, wibawa sebagai pemimpin rumah tangga ini juga akan menentukan peran kita di masyarakat. Maka Rasulullah mengatakan khairukum, sebaik-baik di antara kalian adalah khairukum li ahli, orang yang paling terbaik kepada keluarganya. Wa ana khairul li ahli, dan saya adalah orang yang paling terbaik kepada keluarga. Jadi standar ukuran mengetahui kalau kita mengetahui seseorang itu baik apa tidak, lihat bagaimana perlakuannya terhadap keluarganya. Kalau sama keluarganya saja dia suka marah-marah, suka memukul, maka ini tidak pantas untuk kita jadikan pemimpin di tengah masyarakat. Kalau sekarang kita ingin memilih siapa nih pemimpin yang paling pantas kita jadikan teladan, ya kita angkat dalam masyarakat. Maka mulailah melihat bagaimana dari rumah tangga. Ya, orang yang sukses berhasil memimpin rumah tangga, insya Allah ya biasanya lebih mudah juga memimpin dalam skala yang lebih besar. Nah, ala kulli hal, Rasulullah SAW di usia 25 tahun ini ya, sampai 35 beliau kemudian sukses menjadi pemimpin keluarga. Nah, satu lagi, mana Rasulullah SAW menjadi pemimpin masyarakat atau kita kenal dengan social recognition. Nah, seperti apa? Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Intinya bahwa Rasulullah SAW sebelum menjadi pemimpin umat, pemimpin masyarakat, beliau sukses dulu dalam memimpin keluarga. Nah, apalagi artinya kita sukses di masyarakat sementara keluarga kita hancur kacau balau. Maka ini pelajaran untuk kita mulai dari membangun diri kita secara personal, ya, mematangkan, pantaskan diri kita. Kemudian setelah itu kita menjadi pemimpin keluarga, namanya laki-laki. Setelah itu baru step selanjutnya pemimpin masyarakat. Nah, demikian bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau pertanyaan yang kemarin, silakan. Baiklah, kita persilahkan yang ingin bertanya bisa melalui room chat atau menyalakan mic-nya. Atau kita jawab aja dulu pertanyaan kemarin. Di save ya kemarin Oh iya, pertanyaan. Oh ini ada saya sempat screenshot kemarin. Gimana saya aja yang baca? Atau ada di situ nggak? eh, oh, eh, ini apa yang dimaksud dengan sekufu ketika ingin mencari pasangan? Oh ya, Ya. baik.
Ya, memang ini sering juga ya, ada menyarankan kalau kita mau cari pasangan, cari yang sekufu, ya. Nah, sekufu itu maksudnya adalah sevisi, ya. Orang yang sama dengan apa yang kita jadikan sebagai visi. Sekufu bukan berarti harus sama hobinya. Misalnya dia sama-sama suka makan bakso. Nah, berarti sekufu, bukan. Atau mengatakan, oh saya sekufu karena sama-sama aktif organisasi. Bukan juga. Ya. Atau mengatakan sekufu karena saya sama makan favoritnya tadi. Ya, nah makanya di sinilah kita penting memahami bahwa sekufu itu maksudnya adalah yang memang kita sama sekemistri, ya kalau mungkin bahasan lebih anu lagi, sama visi, ya. Misalnya dia aktif dalam dakwah, ya bisa juga sebenarnya tadi organisasi, ya tapi itu tidak tidak sepenuhnya. Ya jadi misalnya kita sama-sama aktif organisasi kegiatan dakwah, ya maka bisa nih dikatakan sekufu. Dan jadi sekufunya di mana? Karena dia punya visi yang sama, yaitu ingin berdakwah. Nah itu maksudnya. Nah kemudian sekufu ini bukan juga berarti harus sama persis, karena kalau kita membaca di Al-Quran, maksud dari pasangan itu adalah tidak sama, pasti tidak sama. Jadi samanya itu hanya pada hal visi. Kalau kepribadian itu mustahil. Jadi kita ini kan berpasangan. Coba kita lihat kita punya sendal. Sendal itu kan ada yang kanan, ada yang kiri. Ya. Tidak mungkin kanan-kanan semuanya. Ya. Atau kiri-kiri semuanya. Ya, itu maksudnya apa namanya pasangan. Jadi kalau kita menikah, jangan juga ekspektasinya, oh kalau saya menikah, oh nanti saya sama semua. Apa yang saya suka makanan, dia juga suka. Enggak, pasti beda. Pasti misalnya satu suka kipas, satu nggak suka. Satu kalau mau tidur dia sukanya terang, satu sukanya gelap. Ya, jadi sekufu maksudnya adalah sevisi. Walau Dan mungkin kita aja pertanyaan kemarin dulu ya, sebelum yang ini masih ada sisa. Pertanyaan kemarin, oh ini, apa saya aja yang bacakan ya? Ada saya screenshot kemarin nih. Oh iya. Baik, pertanyaan kemarin, ini pertanyaannya, apa yang menyebabkan apabila kita ini susah mencintai seseorang? Maksudnya apa ya? Apa yang menyebabkan apabila kita ini susah mencintai seseorang? Maksudnya ini mungkin sudah menikah ya. Apa yang menyebabkan kita ini susah mencintai seseorang? Nah, karena umum ya, saya juga mungkin maksudnya ini kenapa kita susah mencintai seseorang? Misalnya kalau orang baru menikah ya, ada pepatah mengatakan, Anas aduun bima jahilu bihi. Seseorang itu akan menjadi musuh terhadap sesuatu yang tidak dikenalinya. Ya, maka ini jawabannya. Bisa jadi karena kita belum mengenal lebih jauh. Ya, kenapa kita kadang-kadang benci dengan seseorang, susah mencintai seseorang? Itu dimulai karena kita nggak belum kenal. Ya, misalnya ya, anggaplah di kampus kita tiba-tiba ada dosen baru yang datang. Ya mungkin kita awalnya mengatakan, saya kurang tertarik ini belajar sama dia. Itu karena kita belum kenal. Coba kalau kita sudah kenal, oh ini orangnya seperti ini, dia punya keahlian seperti ini, maka itu akan kita pasti akan suka mau belajar sama dosen baru itu. Nah, sama juga pasangan. Jadi pertama itu jadi mungkin karena kita belum saling mengenal. Maka disinilah gunanya ya Al-Quran kita diperintahkan untuk lita'arufu, saling mengenal. Nah, sebab kalau kita sudah saling mengenal, itulah kita bisa bertahap selanjutnya bisa saling kemudian mencintai. Kemudian hal yang lain menyebabkan juga seseorang itu atau bagaimana supaya kita bisa mencintainya adalah tadi ketika kita bisa saling menghargai. Di kadang-kala kenapa kita tidak bisa kemudian mencintai seseorang itu karena tidak ada penghargaan. Coba kalau kita sudah saling menghargai. Bahkan Nabi menganjurkan kalau dua orang yang saling mencintai karena Allah ingin juga
diberikan rasa cinta, maka mulailah dengan tahadu, saling memberi hadiah. Ya, makanya eh, kalau kita ingin mendapatkan perhatian dari eh, teman kita, sahabat kita, cobalah kita saling memberi hadiah. Sama nanti misalnya mau lebaran, saling memberi hadiah, maka itu akan menumbuhkan cinta dalam bingkai keimanan. Kalau ini jelas ya, karena saya juga karena umum pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya lagi ini eh, yang kemarin ya, masih yang kemarin. Oh iya. Satu lagi ya, satu lagi. Eh, saya buka ya. Nah, tadi itu. Bagaimana solusi dari kalau misalnya Ahwat disuruh berhenti sekolah oleh orang tuanya karena mau dijodohkan. Padahal Ahwat masih ingin sekolah. Sekolah ya, bukan kuliah. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini tentu kita harus menimbang ada maslahat ya, ada mudarat. Jadi kalau memang sudah bahasa Bugis bilang wetuna nih, ya sudah usia dan sudah siap untuk menikah, maka mengapa tidak kemudian? Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalaupun nanti dia sudah menikah, ya memang sudah berkurang ya waktu untuk belajar, untuk sekolah secara formal, maka kita yang katakan juga bahwa sekolah belajar itu tidak dibatasi oleh sekolah sebenarnya. Kita bisa belajar dimanapun, apalagi sekarang ya. Jadi tidak ada alasan. Nah di sini kan sekolah, ya. Nah kalau beda kalau kuliah saya yakin orang kalau sudah eh, berkeluarga sekalipun masih bisa kuliah, ya. Dan sekarang ini banyak ya kampus. Nah, adapun kalau misalnya tadi disuruh berhenti sekolah oleh orang tuanya, tetap kita mempertimbangkan, tetap kita berdiskusi, tetap kita memberikan saran. Jadi bisa kita sampaikan ke orang tua, saya ini sebenarnya masih mau sekolah, ya. Sampaikan, ya. Apa tidak bisa menyelesaikan dulu sekolahnya? Misalnya kalau dia SMA baru kelas 2 atau bahkan mungkin baru kelas 3 orang menjelang ujian nasional, maka tidak ada salahnya menyampaikan. Bisa kita sampaikan ke orang tua, saya mau selesaikan dulu sampai selesai. Apalagi mungkin calon suaminya ini belum kebelet ya. Ya, kecuali kalau sudah kebelet ya, apa boleh buat. Jadi itu mungkin jawaban saya, intinya komunikasi. Ya, jadi kita menolak. Kalau ingin menolak, maka tolak dengan cara yang beradab. Ya, nah, orang tua juga harus kita berikan pemahaman, ya, bahwa ya anak-anak kita butuh hak, ya, ada haknya juga untuk belajar. Ya, jangan kemudian cepat-cepat. Kecuali memang ada hal-hal, kan di sini kan tidak disebutkan ya. Saya tidak bisa mengetahui. Bisa saja ada mungkin pertimbangan, ya. Kita nggak tahu ini. Siapa tahu ada pertimbangannya. Makanya penting komunikasi. Komunikasi dulu. Apa ini? Apa pertimbangannya? Kenapa harus harus berhenti sekolah? Ya, apakah memang ada apa namanya, pertimbangan-pertimbangan? Bisa saja itu kita tolerir, ya. Tapi kalau secara umum, ya karena pertanyaan umum juga, saya belum nggak bisa tahu ya. Jadi makanya pertanyaan itu kalau kita ingin jawab, kalau kita mau dapatkan jawaban yang tepat, harus memang diceritakan bagaimana kondisinya. Ya, jadi sebuah hukum itu bisa saja dia berubah karena ada persoalan kondisi, ada situasi. Wallahu alam. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya lagi nih, yang di chat sekarang. Silakan Ya, bacakan. pertanyaan selanjutnya yang terkait dengan sekufu tadi. Apakah jika ada perbedaan tingkat pendidikan atau ekonomi bisa dikategorikan tidak sekufu? Iya, betul. Jadi bisa saja UFU itu bisa kita artikan juga masalah perbedaan tingkat pendidikan. Ya. Jadi kalau misalnya kita akhwatnya itu, maka setidaknya kita cari kemudian suami yang juga minimal berpendidikan tinggi. Ya. Karena ini bisa bisa berdampak ya meskipun tidak juga ya. Kalau suaminya istilahnya memang dia bijak, dia memahami kondisi dirinya, ya itu tidak masalah sebenarnya. Tapi memang dianjurkan ya cari yang sekufu tadi. Misalnya dia memang istilahnya setidaknya ada komunikasi ya. Kemudian ada yang mengetahui hak dan kewajiban. Karena memang kenyataan memang di lapangan ya fakta bahwa ketika terjadi kesenjangan
utamanya dalam masalah pendidikan, masalah ekonomi misalnya. Yang satu dari yang misalnya dia orang kaya raya, sementara pasangannya misalnya dari orang yang paling kalangan bawah. Itu bisa saja terjadi. Ya, misalnya mungkin dari mertua atau mungkin dari menantu merasa tidak enak kalau misalnya ada acara kumpul keluarga. Karena dia bilang, oh ini keluarganya nih dari golongan ini. Ya, tetapi sekali lagi, semuanya itu akan kemudian eh, hilang kalau semuanya mengerti masalah agama. Ya, jadi sebenarnya semuanya ini bisa diselesaikan kalau masing-masing paham masalah agama. Itu kan yang biasa terjadi kalau orang nggak paham masalah agama. Artinya ya terjadi kesenjangan. Ya memang disarankan. Ya, tapi sekali lagi sebisa mungkin ya kalau memang kita ingin menghindari hal demikian, maka cari saja. Ya misalnya orang yang sebenarnya yang terpenting itu tadi yang penting orang yang kita mau nikahi itu atau orang yang menikah dengan kita, orang yang siap berjuang dengan kita, orang yang siap menerima segala kekurangan kita, orang yang siap menerima termasuk bukan hanya kita hari ini, dia siap menerima masa lalu kita. Ya, jadi itu yang justru lebih bagus. Ya, atau bahkan kita katakan ya kalaupun misalnya dia dari latar belakang orang yang kaya raya, maka ketika dia menikah, kalau kita memahami tadi makna perjuangan, kita bisa mengatakan, ayo kita sama-sama berjuang, kita mulai dari nol. Ya, pun dia misalnya backgroundnya orang kaya, tapi dia tidak ingin kemudian bergantung sama orang tua. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya, jadi sekat-sekat tadi bisa kemudian diatasi. Nah, memang Skufu lebih kepada tadi masalah apa namanya latar belakang ya Skufu itu. Tapi kalau kita bisa mendapatkan orang yang bisa memahami kita dan bisa diajak untuk berjuang, saya kira itu jauh lebih baik. Ya, wallahu a'lam. Baiklah, pertanyaan selanjutnya Sas. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak jika kita melihat orang tua bertengkar di depan kita? Oh ya, yang kita lakukan pertama adalah ini kan aib, tidak ngomong ke siapapun. Jadi jangan kita langsung curhat. Oh, tadi malam orang tua saya bertengkar. Yang kedua adalah bagaimana kita bersikap bijak dan dewasa. Artinya apa? Kita juga nanti ketika kita sudah berkeluarga, kita jangan melakukan hal yang sama. Kadang hari ini, kenapa ada seseorang setelah dia menikah, dia suka marah-marah, dia suka marahin anaknya. Karena dulu dia, waktu di keluarganya, dia juga sering suka dimarahin. Akhirnya dia juga mau melakukan hal yang sama kepada anaknya. Kalau ada misalnya masalah, langsung kemudian membentak, melempar apa gitu, barang. Nah, jadi seharusnya kita belajar. Kemudian, ya kalau orang tua kita bertengkar, maka doakan. Ya, semoga kemudian semuanya baik-baik saja. Nah, pertengkaran dalam rumah tangga, perhara dalam rumah tangga, ya itu hal yang biasa, wajar ya. Justru kalau tidak ada yang terjadi perselisihan, ya ini pertengkaran yang normal ya. Nah, kecuali kalau pertengkaran yang sifatnya sudah di luar kewajaran, misalnya saling memukul, ya saling melempar, ya saling kemudian menghujat atau mencaci maki, saya kira ini sudah kelewatan. Nah, makanya sebisa mungkin kita mendoakan orang tua kita. Kemudian jangan cerita ke orang lain. Kemudian kalau bisa kita cari bagaimana caranya supaya keduanya bisa akur. Ya, kita pasti yang mengetahui apa sih yang disukai oleh bapak saya, apa yang tidak disukai oleh ibu saya. Kalau perlu kita yang mendamaikan keduanya. Kita kan anak pasti tahu apa namanya tabiat mereka berdua. Ya, itu ya kan Allah alam. Eh, Baiklah, pertanyaan selanjutnya Sas. Semisal bagaimana kalau ada yang belum siap menikah, tapi sudah ada yang menghampiri, dan bagaimana juga ada yang sudah siap menikah tapi jodoh tidak kunjung datang. Ya, itulah fakta dan realita di lapangan. Iya, jadi kira-kira seperti inilah kondisinya kita. Ada orang dia belum mau menikah, misalnya ahwatnya. Tapi tiba-tiba kemudian sudah ada yang melamar. Nah, kalau untuk ahwat, kalau memang kita sudah ada yang datang melamar dan tardawna dinahu dan kita sudah meridhoi agamanya, akhlaknya sudah bagus, maka saran saya kalau memang sudah tadi apalagi sudah sekolah misalnya atau mungkin lagi kuliah tapi belum selesai, ya tidak mengapa kalau saya menikah saja. Ya, menikah saja. Nah,
Kalau itu khusus untuk akhwat. Nah, ada pun masalah persiapan ini juga kan harus ada ukuran. Maksudnya apa ini? Belum siap berumah tangga, belum ada juga orang kenapa belum siap menikah? Ya saya belum siap repot. Ya nanti kita mengendong. Dia belum menikah sudah pikir yang anunya, sudah pikir repot-repotnya. Nah, ini saya kira bukan itu yang persiapan itu sebenarnya tadi lebih kepada ilmu. Apakah kita sudah secara ilmu, kemudian kedewasaan dalam berpikir. Ya, kita kan nanti akan jadi ibu rumah tangga misalnya, ya, jadi memimpin rumah tangga, maka itu saya kira persiapan dari mentalitas ya, kemudian terutama ilmu kita tentang pernikahan. Tapi secara umum kalau ahwat ya jangan kemudian pilih-pilih. Ya maksudnya jangan, saya yang datang belum ini, saya dilihat lagi mukanya, belum mirip siapa, belum mirip artis Korea, enggak seperti itu. Intinya tadi kalau sudah bagus agamanya, akhlaknya, terima saja. Ya, ya terima. Ya, jadi daripada kita kemudian pilih-pilih, akhirnya nanti ya banyak kasus juga. Karena dia suka pilih-pilih, akhirnya dia sudah 30 tahun sekali tidak ada yang kemudian datang. Ya, akhirnya dia, jadi saya ingin mengatakan jangan sampai kita terlalu menunggu yang sempurna, akhirnya kita melewatkan yang terbaik. Ya, walau oh ya, satu lagi, Ya, bagaimana kalau laki-laki, ya dia sudah siap, sudah sanggup, ya sementara belum belum ada, ya belum ada pasangannya, ya, atau belum belum ada yang mau menikah sama dia, maka saran kami adalah terus berdoa. Ya, apalagi sekarang di 10 hari terakhir, kita berdoa sejadi-jadinya. Ya, kalau doa kita ketemu dengan Lailatul Qadar, kita berdoa semoga saya dapat istri yang soleh. Saya yakin insya Allah dikabulkan. Ya. Salah satu kalau kita mau doa dikabulkan itu di depan Ka'bah. Jadi kalau seandainya kita tidak ada kemampuan, misalnya kita sudah matang secara finansial, tapi belum ketemu-temu jodohnya, coba pergi berdoa di depan Ka'bah. Ada saya punya cerita ya, saya punya guru itu pernah pergi ke depan Ka'bah, ya berdoa. Waktu itu dia masih jomblo, dia berdoa. Intinya tadi bagaimana dapatkan istri yang soleh. Nah, dia sendiri cerita, setelah dia berdoa, itu langsung datang 3 orang yang menawarkan anaknya. Masya Allah, langsung 3. Pertama itu semuanya orang Indonesia, ada dari Jakarta, dari Jawa. Yang kedua ada dari Australia, orang Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah ada yang dari Sopeng. Ya, itulah kemudian akhirnya dia menikah dengan yang dari Sopeng. Nah, itu tadi coba cari tempat-tempat untuk doa kita mustajab, ya antara azan dan iqomat, ya kemudian ketika hari Jumat, termasuk sekarang Jumat sore ini, saya doakan semua yang belum dapat jodoh segera mendapat jodohnya, ya tapi jangan sekarang ya kalau masih kuliah, ya semoga dapat jodoh yang soleh dan soleha, ya. Jadi intinya memang realita kehidupan tidak selamanya sesuai dengan ekspektasi kita, maka dibutuhkan itulah perjuangan usaha, ya. Sambil kemudian kita mementaskan diri kita dewasa, ya siapa nih ilmu dan seterusnya. Walau alam. mungkin ini pertanyaan terakhir, Sas. Ya, Yang mana lebih baik menikah dengan pilihan sendiri atau pilihan orang tua? nah tergantung. Ya, kan ini tidak bisa kita hubungi. Ya. Intinya tadi bukan bukan berarti pilihan sendiri atau pilihan orang tua, tapi bagaimana pilihan Rasulullah SAW. Ya, bagaimana cara memilih. Ya, tapi makanya tadi lihat dari hartanya. Harta harta ini berkaitan finansial. Kemudian yang kedua dari keturunannya, keturunan penting. Karena kita ingin anak-anak kita juga berasal dari keturunan yang baik-baik. Kemudian yang ketiga adalah dari apa namanya ketampanan. Ya. Kemudian yang keempat baru dari agama. Ya, kalau yang ini kita jalankan, bisa jadi mungkin orang tua kita yang punya pilihan itu dan kena empat-empatnya, ya mengapa tidak? Atau boleh jadi karena orang tua kita mengatakan kita saja, ini mah sapa, ya kita cari sendiri. Nah, adapun kalau sudah selesai tadi ternyata sama, nah sekarang pertanyaan pilihan kita atau pilihan orang tua. Nah, memang pernikahan ini kan yang menjalinnya kan kita. Ya, maka kalau menurut hemat kami eh, lebih bagus memang kita yang cari karena kita kan yang menjalani. Yang mulai dari anunya apa namanya sikapnya seperti apa spesifikasinya. Dan mendingan kita yang cari. Ya, apalagi anak muda zaman sekarang ya lebih banyak apa namanya kritis istilahnya. Ya. Nah, tapi
tidak menutup kemungkinan pilihan orang tua juga jauh lebih baik. Ya, misalnya mungkin dia sudah kenal dengan calon besarnya, ya sudah kayak akrab. Ya, bisa jadi ya, istilahnya sudah membangun chemistry. Ya, karena kenyataannya memang ketika kita menikah, bukan hanya kita yang menjalani, tapi kita menyatukan dua keluarga yang berbeda. Jadi pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua orang, tapi dua keluarga yang berbeda. Nah, ini butuh seni, maka tentu banyak pertimbangan. Maka sekali lagi, kalau kita ingin melihat pilihan orang tua kah atau pilihan kita kah, maka saya mengatakan sebaik-baik pilihan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita memilih, baca doa istikharah. Nah, saya ingin mengatakan kita semua mulai sekarang hafal doa istikharah. Bukan hanya untuk menikah ya. Doa istikharah itu kita gunakan mau pilih kampus, kita mau pilih pekerjaan, bahkan kita memilih membeli barang elektronik, membeli HP, baca doa istikharah. Karena kita tidak tahu apa kejadian di balik itu semuanya. Wallahu alam. Ya. Ya. Baiklah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz yang telah bersedia membagikan ilmunya kepada kami. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang tak terhingga. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat kita pahami dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kami tutup majelis hari ini dengan banyak-banyak beristighfar dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.